Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Menarik Pak Rio, hari ini secara teknikal indeks harga saham gabungan berbalik arah mengalami pelemahan yang cukup dalam dan tadi sempat meninggalkan level 7.100-an. Namun posisi saat ini sudah kembali bergerak di atas level 7.100-an ini. Dan pelemahan sudah mulai kembali terpangkas. Pelemahan terjadi setelah mengalami kenaikan signifikan, bahkan intraday hari ini sudah menembus di level 7.200. Analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pergerakan ISG berbalik arah di sesi kedua. Pada dasarnya koreksi yang terjadi ini cukup wajar, apalagi kalau kita lihat dari sejak 8 April ya Pak ya. 8 April indeks kita sempat sampai ke level terendah di 5.882, itu kenaikannya itu bisa dibilang tanpa istirahat. Walaupun saham-sahamnya memang silih berganti naik, tapi kalau secara ISG itu tanpa istirahat, langsung dari 5.800 sampai ke level sekarang di level tertinggi sempat di 7.200. Jadi pada dasarnya memang dua hal, kenaikan bisa dikatakan sudah overbought, itu yang pertama. Kedua memang kalau kita melihat dari technical, indeks kita itu mencapai area resisten cukup kuat MA200. MA200 ada di level 7.140-an, jadi memang cukup wajar bahwa ada koreksi pada IHSG. Dan kita melihat di sini bahwa kenaikan indeks kita itu cukup solid ya, cukup solid. Yeah. Namun dengan adanya konsolidasi itu akan lebih mempersolid kenaikan nantinya. Jadi technically terdapat ruang bagi indeks untuk mengalami technical correction sehat, di mana support pada indeks kita ini berada di kisaran level 6.930-an atau mepet-mepet 7.000, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya kalau 7.000 suka ada overshoot sedikit, tapi bisa dibilang 6.930 hingga 7.000 itu menjadi level support pada ISG. Dan selama indeks kita berada di atas level tersebut, pada dasarnya kita bisa expect kenaikan yang lebih solid dan lebih sehat tentunya untuk di beberapa waktu ke depan, Pak David. Oke, kondisi ini juga ditopang oleh aksi beli asing tidak Pak? Pada perdagangan kemarin net buy pada masih dasarnya tercatat. Pada dasarnya dari sejak kenaikan dari level 5.800-an itu memang kita bisa melihat sebagian besar terjadi net buy asing, walaupun di beberapa emiten terjadi net sell ya, seperti contohnya mungkin kalau net sell itu yang hari ini kum dividen yaitu Astra ya Pak ya. Besok membagikan dividen ex dividen, tapi hari ini masih tertekan. Tapi pada dasarnya mostly sentimennya positif Pak. Baik, dari dalam negeri investor masih menantikan rilis suku bunga acuan Bank Indonesia. Kali ini proyeksinya tidak searah Pak. Ada yang mengatakan mempertahankan, ada pula yang mengatakan akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan yang mempertimbangkan beberapa indikator. Tapi sebenarnya perekonomian kita melambat, tapi di sisi lain CADEV juga mengalami kontraksi cukup dalam beberapa waktu lalu. Dari pandangan Anda kemana arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk perdagangan di Rabu besok? Pada dasarnya kalau kita melihat dari pergerakan beberapa saham-saham big banks, pada dasarnya memang arahnya lebih ke arah positif ya Pak ya. Kalau kita bicara pergerakannya positif, artinya kebijakan Bank Indonesia akan cenderung direspon positif oleh para pelaku di perbankan itu sendiri. Jadi kelihatannya memang penurunan suku bunga bisa saat ini mungkin bisa menjadi salah satu yang kita anggap diekspektasikan oleh para pelaku pasar, dan pada dasarnya selama suku bunga itu levelnya rendah kan itu juga somehow juga cukup bagus buat pasar modal, biasanya seperti itu. Baik, tapi di penutupan sesi kedua Pak, perbankan big cap kompak berbalik arah ini sepertinya Pak. Ada BBCA, BBRI, BMRI, kemudian juga BBNI hari ini juga mengalami tekanan, meskipun tekanan terbesar terjadi untuk BMRI. Ada sinyal dipertahankan besok tidak nih Pak? Pada dasarnya koreksi yang terjadi saya lihat lebih ke technical correction Pak. Karena kita lihat dari Bank Mandiri naik udah 16%, jadi ya harusnya memang profit taking itu cukup wajar terjadi tanpa mengubah grand design yang sebenarnya masih positif Pak.
Baik, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan ke zona merah, Pak, meskipun saat ini masih berjuang di penutupan sesi kedua untuk memangkas dari sisi pelemahan, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini tampil cukup kuat dan menjadi penopang. Langsung saja kita ke cuan terlebih dahulu, di mana cuan hari ini menguat di 17,34% di 11.675. Stock split tampaknya investor menanggapi dari sisi positif. Analisis dan rekomendasi untuk cuan, Pak Rio. Ya, pada dasarnya dengan stock split akan meningkatkan likuiditas di satu sisi dan itu bisa menjadi sentimen positif untuk jangka pendek pada saham cuan. Juga kita bisa melihat di PTRO juga sempat terjadi seperti itu ya Pak ya. Setelah stock split, harganya terkonsolidasi dan bisa melaju naik lagi. Jadi memang pasar berekspektasi hal yang sama yang terjadi pada cuan. Namun kalau lihat technical saat ini, pada dasarnya kenaikan resisten pada cuan ini sudah hampir tercapai di level 12.100 hingga 12.150. Jadi pada dasarnya dalam kondisi sekarang mengingat kenaikan juga sudah relatif tajam dari sejak 8 April udah naik 75%. Jadi sebenarnya ini bisa disikapi untuk profit taking sebagian sambil menunggu adanya konsolidasi karena kenaikan terlalu singkat biasanya akan ada technical correction dulu Pak. Oke, yang baru mau ambil posisi ditahan dulu begitu Pak? Kalau mau ambil posisi mendingan tunggu di area gap karena hari ini kan open gap ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin pantau di level 10.400 closing kemarin sebagai level terbawah gap untuk level pantau untuk beli Pak. Baik, yang profit taking dan mau buyback kembali juga di level yang sama Pak Rio? Betul Pak. Oke, 10.400 bagi yang ingin masuk, sementara penutupan hari ini di 11.675 rawan terjadi untuk profit taking. Kenaikan yang juga terjadi sudah cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kita beralih ke TPIA Pak, saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Hari ini sempat menguat cukup signifikan ke 9825, namun di sesi kedua penguatan lebih ke arah terpangkas. Analisis dan rekomendasinya untuk TPIA. TPIA pada dasarnya sangat menarik karena kenaikan dalam 1 minggu terakhir ini ternyata sudah mampu menembus area resisten konsolidasi yang relatif sudah terbentuk dari sejak akhir tahun lalu Pak. Dari sejak September tahun 2024 terdapat resisten cukup kuat di level 9.000. Jadi dalam seminggu terakhir TPIA sudah berada di atas level 9.000 dengan konsisten. Jadi pada dasarnya tren pada saham ini cenderung berpeluang menuju previous high atau all time high dia di kisaran 11.225. Namun memang tetap ada ruang untuk technical correction sementara waktu. Namun selama dia berada di atas 9.000 ini merupakan technical correction yang sehat dan menjadi kesempatan untuk melakukan buy on weakness Pak. Baik, 9.000 berapa Pak buy on weakness untuk TPIA? Kurang lebih di 9.000 sampai 9.100 Pak. Oke, target price? Target price-nya itu kurang lebih di previous high, all time high tepatnya ya, itu di level 11.225 Pak. Baik, analisis dan rekomendasi beberapa saham dari grup Prayogo Pangestu yang hari ini melesat dan menjadi penopang dari indeks harga saham gabungan. Kita coba bergeser ke perbankan big cap ini, Pak Rio. Meskipun hari ini dorongannya terbatas karena di penutupan sesi kedua semuanya berbalik ke zona merah kembali. Padahal sebelumnya beberapa saham mencoba untuk menjadi penopang. Langsung saja kita ke BBCA Pak. Hari ini sempat naik signifikan, sudah ke 9.675. Terpangkas ke 9475. Laju penguatannya juga cukup signifikan. Apakah koreksi yang terjadi hari ini juga cukup wajar? Rekomendasi untuk BBCA? Sangat wajar karena resisten BBCA saat ini ada di level 9.600 hingga 9.700, jadi sudah tercapai. Dengan level support BBCA ada di level 9.175, jadi pada dasarnya memang terbuka ruang technical correction. Jadi kalau yang punya itu bisa pertimbangkan sell on strength dan untuk masuk kembali mungkin bisa dipantau di level 9.175 Pak. Oke, jangka menengah bagi yang ingin hold untuk BBCA? Untuk jangka menengah, BBCA memiliki upside kurang lebih ke kisaran level 10.200 hingga 10.500. Itu jangka menengah dan itu juga merupakan level resisten cukup kuat Pak. Baik, singkat saja Pak Rio sebelum jeda, beberapa dari lembaga pemeringkat di dunia ini mengerek ke atas sampai BBCA hingga ke 11.300-an. Dari pandangan Anda seperti apa? Iya, pada dasarnya masih tetap berlanjut ya Pak ya, untuk mengenai trennya tersebut, dan kita perlu melihat beberapa perkembangan yang terjadi untuk memastikan bahwa itu masih on track kurang lebih seperti itu Pak.
Baik, analisis untuk BBCA hari ini berbalik melemah dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di 0,26% pelemahan di 9.475 dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.